Shalom semuanya, senang sekali boleh berjumpa saudara saat ini. Saya percaya saudara dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Haleluya, saya ingin berbicara tentang kebangkitan dan hidup. Di dalam Yohanes pasal ke-11, ayat ke-25, Yesus mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Haleluya. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Saudara, ini menjelaskan semuanya. Ini menjelaskan keilahian Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup, bahwa Dia adalah Allah yang memberikan hidup. Ketika saudara dikatakan, walaupun saudara mati saat ini, di dalam Yesus, di mana ada kebangkitan, saudara akan hidup kembali. Apa dalam keadaan hidup saudara saat ini yang saudara merasa sudah mati? Saudara sudah mati semangat, saudara sudah patah semangat, saudara sudah tidak memiliki semangat hidup, patah harapan, putus asa. Tuhan Yesus bisa membangkitkan kehidupan saudara, karena Dia adalah kebangkitan dan hidup. Saudara sekalian, untuk Yesus mengatakan Dia adalah kebangkitan dan hidup, menunjukkan bahwa Dia Allah pencipta, Allah yang memberikan hidup, saudara. Firman Tuhan tadi di dalam Yohanes 11 ayat 25, dikatakan Yesus kepada Marta tentang kehidupan, kebangkitan, kehidupan fisik. Yaitu ketika Yesus yang kemudian akan membangkitkan Lazarus dari kematian. Saudara sekalian, Yesus membangkitkan orang hidup. Ada 4 cerita, mungkin lebih dari 4 cerita ketika Yesus melakukan pelayanan di bumi, Dia membangkitkan orang yang sudah mati. Salah satunya adalah Lazarus. Saudara sekalian, mari kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Amin, saudara. Dan kebangkitan dan hidup ini tidak hanya berbicara tentang kebangkitan fisik kita, tetapi kebangkitan kehidupan rohani kita. Wabah COVID-19 akan membuat orang semakin dekat kepada Tuhan, semakin mencari Tuhan, tetapi bisa juga membuat orang semakin mundur dari Tuhan. Itu adalah kematian rohani, saudara. Yesus mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Saat ini saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, ketika saudara merasa ada kematian rohani dalam kehidupan saudara, Yesus berkata, akulah kebangkitan bagi kehidupan rohanimu. Saudara sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan hidupnya. Yesus datang dari surga menyerahkan hidupnya sebagai gembala. Kalau saudara merasa kehidupan rohani saat ini sudah mati, tidak berpengharapan lagi, itu pendapat saudara. Bagi Allah, saudara adalah anak-anaknya selama-lamanya. Saudara dilahirkan oleh kekuatan rohani dari ilahi, oleh darah Tuhan Yesus. Selama-lamanya saudara adalah milik Allah. Kalau saudara merasa ada kematian rohani, inilah Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah kebangkitan rohani buat kehidupan rohanimu. Haleluya. Ada harapan saudara. Bangkit saudara dari patah semangat. Bangkit daripada keterpurukan rohani saudara. Cari Tuhan. Di tengah wabah, semua orang punya masalah. Di tengah wabah, semua menghadapi sesuatu perubahan saudara. Tetapi jangan ada sesuatu berubah dalam kehidupan rohani kita. Kita harus semakin meningkat kehidupan rohani kita, bukannya menurun. Cari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus ini mengatakan, aku adalah kebangkitan kematian rohanimu saat ini. Amin, saudara. Saya percaya ketika saudara berserah kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, kehidupan rohani saudara akan dibangkitkan, dipulihkan, saudara akan ditransformasi lebih dahsyat lagi. Karena Yesus yang sudah mencurahkan darah bagi saudara tidak pernah akan meninggalkan saudara. Amin, saudara. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, dalam bergereja, dalam melakukan kegiatan gereja, dalam melakukan pelayanan di dalam gereja. Bagaimana kita melakukan penginjilan, bagaimana kita meningkatkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba boleh berdoa Tuhan, karena
Engkau sudah berjanji bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Kalau ada di antara kami Tuhan, yang kami patah semangat Tuhan, kehidupan kami sudah menjadi lesu Tuhan. Bahkan kehidupan rohani kami sudah semakin terpuruk Tuhan dengan keadaan sekeliling kami, dengan keadaan pandemi ini Tuhan. Kami masih mencari Engkau karena Engkau berkata Engkau adalah kebangkitan dan Engkau adalah kehidupan. Bila Engkau mencurahkan kebangkitan rohani dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kebangkitan rohani yang sejati dalam kehidupan keluarga di mana Engkau sudah menyelamatkan mereka. Kebangkitan rohani untuk persekutuan gereja, untuk kegiatan gereja apapun yang kami lakukan ketika sudah menjadi lesu Tuhan. Patah semangat, mati rohani. Engkaulah kebangkitan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami akan hidup di dalam kehidupan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya.